terima kasih kalau hari ini kami boleh menyelenggarakan kebangkitan doa nasional yang kedua. Kami bersyukur Tuhan, dan kami percaya kebenaran firman-Mu akan menjadi dasar hidup setiap kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Saya persilakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Shalom. Puji Tuhan. Seperti apa yang sudah disampaikan tadi oleh pemimpin pujian bahwa ada siaran online tapi jam 9 malam ya. Tapi kita diizinkan untuk mengadakan ini dengan versi daerah. Artinya kita tetap berdoa buat bangsa dan negara, tetapi kita juga berdoa untuk daerah kita, yaitu Kabupaten Biak Numfor ini. Kita akan lihat dalam kitab Yesaya pasal yang kedua, ayat yang keempat, ayat yang kedua sampai yang keempat. Bapak Ibu bisa menyimaknya mungkin di layar Anda. Saya akan membacakan buat kita sekalian, atau mari saya baca yang genap, Bapak Ibu sudah baca yang ganjil, nanti yang terakhir baru kita, yang keempat kita baca bersama-sama. Saya undang untuk kita berdiri ya, menghormati firman Tuhan. Saya akan baca yang genap, nanti Bapak Ibu baca yang ganjil, yang keempat kita baca bersama-sama. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, yang terakhir, gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Dan ya, silakan. Puji Tuhan. Jadi yang ketiga tadi, ya baik, puji Tuhan karena saya ambil dari ini. Puji Tuhan, saya persilakan duduk Bapak Ibu dan Ibu yang saya kasih gangguan. Intinya adalah bahwa pada hari-hari terakhir ini, gunung rumah Tuhan, artinya gereja-gereja ini akan bangkit. Tetapi saudara, kalau kita melihat situasi dan kondisinya sepertinya berat, tetapi firman Tuhan itu ya dan amin. Amin Bapak Ibu. Jadi apa yang menjadi rancangan Tuhan itu tidak akan pernah tidak digenapi, itu pasti digenapi. Tuhan merancangkan demikian rupa dalam satu nubuatan, juga di dalam kebenaran firman Tuhan, bahwa pada hari yang terakhir itu akan ada satu kebangunan rohani, akan ada satu kebangkitan yang besar bagi gereja Tuhan. Nah, untuk gereja Tuhan ini bisa bangkit, kita akan melihat ya, dari Asia Kecil 7 jemaat itu, bagaimana mereka beribadah dengan hebat, dengan dahsyat dan luar biasa. Itu kemudian dari wilayah utara masuk ke barat. Di barat juga sama kebangunan rohani, sampai ada Azusa Street di mana Pentakosta. Saudara, itu begitu hebat dan dahsyatnya. Nah, sekarang ini ke selatan, yaitu Afrika dan Amerika Latin, itu juga dilawat Tuhan begitu luar biasa. Di Afrika itu ada gereja yang panjangnya 3,5 kilometer. Dan saya menyimak beberapa ibadah mereka. Mereka kalau ibadah itu, kalau sakit belum sembuh, itu mereka tidak pulang. Dan ini memang fenomena yang tidak bisa dianggap enteng. Ini karena bukan perbuatan manusia, bukan pekerjaan manusia, tapi ini semata-mata karena Roh Kudus yang bekerja. Nah, sekarang kita ada di wilayah timur, ya. Kita ada di wilayah timur ini juga waktunya untuk bangkit. Kita ini ada di era di mana kebangkitan gereja itu tidak bisa kita hindari. Nah, tetapi kita akan lihat juga
Di dalam Yesaya pasal yang ke-60 ayat 1 dan 2 itu dikatakan bahwa bangkitlah dan menjadi teranglah, sebab terang Tuhan itu turun atasmu, kemuliaannya itu nyata atasmu. Lalu di sana dikatakan juga bahwa bukan hanya itu saja, kegelapan dan kekelaman menutupi bumi. Jadi selain daripada kebangkitan gereja di mana kemuliaan Tuhan itu dinyatakan, tetapi di sisi lain itu ada kegelapan dan kekelaman. Jadi di sini kita melihat itu seperti ada satu pemisahan seperti itu. Kita gereja Tuhan seharusnya ada di mana kita ada di dalam kemuliaan Tuhan. Dan kemuliaan Tuhan, pencurahan kuasa Roh Kudus yang hebat yang belum pernah ada dan belum pernah terjadi, itu akan terjadi. Saya percaya kalau di Azusa Street itu, kalau saudara lihat videonya, kalau saya lihat, tulis saja di Google itu Azusa Street, nanti akan keluar. Itu mereka mendoakan orang yang tangannya buntung, tangannya keluar. Pemain sepak bola kakinya patah 3, itu didoakan langsung bisa jalan, langsung bisa lari. Ini nyata, saudara. Orang yang matanya buta didoakan itu langsung lihat seperti ini. Ya, saudara, fenomena ini sudah bukan barang aneh kalau di Afrika. Bahkan mereka juga, saudara bisa bayangkan, mereka juga punya dapur umum. Ya. Jadi pengurapan ini akan dicurahkan dengan begitu hebat. Tetapi di sisi lain ada kegelapan. Kegelapan ini dalam bentuk apa? Sekarang ini kita bisa lihat ada peperangan. Sekarang ini kita bisa lihat ada bencana. Ya. Peperangan antara Israel dengan Iran, lalu Amerika juga, Iran dan Israel ini, saudaraku, sampai hari ini belum selesai. Belum lagi Rusia dengan Ukraina, belum lagi dengan kelompok Hamas dan lain sebagainya. Saudara, seperti ada satu ancaman, ada ancaman yang menakutkan sekali. Tetapi di sisi lain, gereja Tuhan di sini tampil menjulang tinggi di antara gunung-gunung. Itu akan terjadi di hari terakhir. Kalau di Afrika orang mati didoakan bangkit, apa itu sudah biasa. Saya mendengar itu lebih dari 200 orang mati sudah dibangkitkan. Sudah. Apalagi ini nanti kalau terjadi dan saudara dan saya itu tinggal di wilayah ini. Inilah waktu yang terakhir. Kita betul-betul harus bagaimana supaya kemuliaan Tuhan itu kita rasakan. Pada hari terakhir, kemuliaannya itu dinyatakan. Saudara, makanya di dalam kalau kita lihat ini, di situ ada penekanan tentang mesbah. Bagaimana membangun mesbah? Jadi ada mesbah supaya kemuliaan Tuhan itu nyata. Jadi nanti tanggal 7 Juni juga akan ada satu gerakan yang disebut 1 juta umat menyembah, Indonesia menyembah. Dan ini diharapkan sekali menjadi satu ledakan untuk kuasa Roh Kudus itu dicurahkan. Waktu kita sudah tidak ada. Kalau menurut prediksi Stephen Hawking, peradaban manusia itu tahun 2030 paling top itu akan runtuh. Saudara bisa bayangkan, jadi AI yang akan berkuasa. Saudara bisa bayangkan itu. Nah, kalau ini sampai runtuh peradaban manusia,
tampaknya kecerdasan manusia itu lebih hebat dan bisa menguasai manusia. Ini yang berbahaya. Saudara, dunia ini bukan tempat kita, tapi kita ada di dunia ini hanya untuk sementara. Kita ini orang asing di dunia ini, kita ini pendatang. Cuma rancangan Tuhan kalau untuk Indonesia itu dari Yahukimo ke Pulau W, itu Yahweh. Dari Merauke sampai ke Sabang, dari Miangas sampai ke Rote. Nah, bagaimana dengan atas rancangan atas dunia ini? Tetap itu kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atas gereja. Kemuliaannya itu nyata, kemuliaannya itu saudara tidak terkira, dan saudara tidak bisa bayangkan dengan kekuatan kita sebagai manusia. Nah, hari ini kita akan berdoa. Saudara, kalau kita melihat biak ini adalah pulau paling timur. Pulau paling timur. Kalau Pulau Papua kan ada Papua New Guinea atau East Papua, kemudian ada West Papua, yaitu yang sekarang Papua yang dibagi dengan 6 provinsi. Nah, saudara bisa bayangkan, jadi Pulau Biak ini sesungguhnya itu paling timur. Kalau boleh dikatakan untuk Indonesia, ya, itu alfa yang awal. Pulau paling barat itu ada di seberangnya Pulau Biak. Hanya ada satu garis 180 derajat yang memisahkan. Ini belahan bumi timur, ini belahan bumi barat. Dan itu ada Pulau Hawaii atau Hawaii. Itu pulau paling air di dunia ini. Jadi kalau muter itu nanti kita akan ketemu Hawaii. Cuma garis saja yang memisahkan. Saudara, Alfa dan Omega, imam dan mempelainya itu harus menyatu. Ujian penyembahan Pondok Daud harus dibangun kembali. Puji Tuhan. Tapi kalau kita lihat Papua ini, kita sangat prihatin untuk tanah Papua ini. Tanah Papua yang begitu kaya, sangat kaya, pulau yang paling kaya di dunia. Tambang apa yang ada di Papua ini tidak ada. Tambang yang paling mahal selain dari uranium, plutonium itu ada namanya gler. Banyak orang tidak tahu gler. Gler itu adalah pelapis untuk pesawat angkasa luar yang tidak akan terbakar sekalipun 1000 derajat. Seperti itu. Nah, saudara, itu ada di Papua itu. Satu-satunya ada di Papua. Tambang itu. Nah, saudara, kita berdoa karena tanpa pemulihan, saudara, tanpa Tuhan turun tangan, dia pun tidak akan maju. Makanya doa ini sangat penting, di mana pemerintah, kemudian TNI Polri, kemudian kita sebagai imam-imam berdoa, minta supaya pemulihan untuk bangsa kita, pemulihan untuk Pulau Biak ini terjadi. Jadi beberapa pokok doa sudah dibagikan, dan pokok doa itu memang dari jaringan doa nasional. Bapak Ibu yang ditunjuk nanti tinggal mengembangkan supaya apa yang menjadi keinginan Tuhan, kehendak Tuhan itu terjadi atas Pulau Biak ini, atas Indonesia secara umumnya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.
firman Tuhan untuk mendasari kita berdoa. Saya akhiri sampai di sini. Dan mari kita akan naikkan satu pujian. Mari. Deklarasi juga untuk iman kita atas kota ini. Ada deklarasi juga kita menahan bencana. Kalau sekarang sudah ada virus baru yang dibilang hantavirus, itu mungkin COVID-19 jilid 2. Ada doa nanti pendamaian, ada deklarasi pendamaian dan pengampunan. Lalu nanti 8 orang tampil ke depan untuk berdoa. Yerusalem, kami mengucap syukur Tuhan untuk cinta-Mu, untuk anugerah-Mu, karena kami rindu sungguh hari-hari ini gereja bangkit. Kami yang ada di Biak Lumpur bangkit. Nama-Mu dipermuliakan. Mengapa Tuhan masih belum datang? Karena pencurahan kuasa Roh Kudus terbesar dan belum pernah ada dan belum pernah terjadi. Hujan awal dan hujan akhir akan dicurahkan bersama-sama. Itu belum terjadi. Dan yang kedua, dalam Roma
kami berdoa dan memohon belas kasihan dan pengampunan untuk semua pemimpin-pemimpin terdahulu atas segala pelanggaran dan atas segala dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Ya Tuhan yang penuh belas kasihan dan pengampunan, kiranya Tuhan Yesus mau mengampuni segala pelanggaran dan dosa-dosa yang telah dilakukan oleh pemimpin-pemimpin terdahulu kami. Ya Allah, ya Abah, kami berdoa bahwa semua program-program pembangunan pemerintah yang berlangsung di Kabupaten Biak-Numfor ini, baik di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, pariwisata, perikanan, dan infrastruktur yang dibangun pemerintah, sehingga masyarakat Kabupaten Biak-Numfor dapat hidup sejahtera dan makmur. Ya Allah, Tuhan kami yang penuh kasih, bukakanlah pintu untuk menerobos segala persoalan yang ada di dalam pemerintahan kabupaten ini, untuk mempermudah mendatangkan investor-investor yang akan membangun perusahaan baru di sektor perikanan, kelautan, pertanian, pertambangan, dan jasa yang akan mensejahterakan seluruh masyarakat Kabupaten Biak-Numfor. Kami adalah pemerintah Tuhan, tapi kami bukanlah pemerintah yang sempurna, karena kesempurnaan hanya ada di dalam Engkau, ya Tuhan. Ampunilah semua salah kami, apabila di dalam melaksanakan tugas kami banyak melakukan pelanggaran, ya Tuhan. Ampuni kami. Kami mohon kekuatan daripada Engkau agar kami mampu berjalan di dalam anugerah kasih dan kebenaran. Berkatilah pemimpin kami, Bupati Biak-Numfor, Wakil Bupati, sampai sekretaris daerah, staf ahli, asisten, semua pimpinan OPD, semua aparatur sipil negara. Kami berdoa bagi penyelenggara pemerintah di kabupaten ini. Berikanlah kami hikmat yang daripada-Mu. Berikanlah kami hikmat Salomo agar kami betul-betul menjalankan tugas kami dengan takut akan Tuhan. Amin. Ini doa kami, Tuhan, selaku pemerintah yang adalah wakil Allah di muka bumi ini. Kami mengucapkan doa dan memohon penyertaan-Mu dalam penyelenggaraan pemerintah di kabupaten ini. Kami boleh merancang dan merencanakan, tetapi semua itu kami pasrahkan ke dalam tangan kasih dan penyertaan-Mu. Inilah doa kami, ya Allah, Tuhan kami Yesus Kristus dan Roh Kudus. Sempurnakanlah kami menurut kasih dan penyertaan. Shalom, Nabi yang penuh shalom, 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 shalom.
Polri menjaga keamanan agar NKRI tetap utuh, meminimalisir konflik di daerah khusus Ibu Kota Aceh dan Papua, sehingga tidak terjadi lagi korban jiwa dan pihak TNI, Polri, dan masyarakat. Kami doakan pula TNI dan Polri memberikan keberanian, hikmat, kebenaran, dan keadilan dalam mengelola pertahanan keamanan dengan hati damai dan takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus mengampuni TNI dan Polri yang terlibat konflik dengan masyarakat di daerah oleh karena kesalahpahaman, miskomunikasi, dan adanya ketidakadilan dan kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Shalom, shalom, shalom. Kota biak penuh shalom. Bapak di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Tuhan, saat ini buat gereja-gereja di mana Tuhan untuk memberi visi kerajaan Allah, supaya setiap gereja Tuhan untuk umat diselamatkan dari kerajaan Tuhan. Karena ini benar bagi Engkau tidak mustahil. Engkau sanggup Tuhan akan jadi umat bertemu setiap ini akan mampu bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa, terima kasih kami Tuhan. Setiap Tuhan, beri roh pertobatan dalam setiap gereja-gereja. Gereja berbicara tentang pribadi Tuhan, umat-Mu Tuhan. Kami minta di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus berkarya dan bekerja dalam setiap gereja. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, kami minta juga kesatuan tubuh Kristus di seluruh kabupaten Biak Polri Tuhan. Kami minta Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus gereja mengerjakan visi kerajaan Allah, yaitu tentang keselamatan bagi setiap umat yang ada di Kabupaten Biak Polri Tuhan. Kami akan percaya bagi Allah yang mustahil. Pasti Biak Numpur penuh dengan kemuliaan-Mu. Pasti Biak Numpur Tuhan, diberkati oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami waktu gereja-gereja Tuhan saling mendukung dan saling menghormati. Kami minta di dalam nama Tuhan Yesus, setiap gereja yang ada di Kabupaten Biak Numpur saling mendukung dan saling Tuhan menghormati tanpa terkecuali siapapun Tuhan yang ada di Kabupaten Biak Numpur Tuhan. Biar nyata Tuhan, anugerah Tuhan dinyatakan di Kabupaten Biak Numpur Tuhan. Hamba-hamba Tuhan bekerja dalam kasih dan kerendahan hati dalam setiap pelayanan hamba-hamba Tuhan. Siapapun yang ada di Kabupaten Biak Numpur untuk senantiasa melayani dengan rendah hati, senantiasa Tuhan mau saling menghormati, supaya Tuhan jiwa-jiwa diselamatkan semuanya. Kami ingin percaya bagi Allah yang mustahil, karena Allah kami dasar, Allah kami ajaib, Allah kami yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk keselamatan Biak Numpur diselamatkan oleh Tuhan yang akan menamai Yesus. Haleluya. Shalom, shalom, shalom. Penuh shalom. Bapa kami yang di surga, adalah surya kehidupan kami. Di tangan-Mu lah nafas hidup kami. Oleh karena itu, kami datang di hadapan Tuhan karena kami terbatas. Kami hanya dapat bermohon di hadapan Tuhan karena kelemahan-kelemahan dan pelanggaran-pelanggaran. Karena itu Bapa di surga, berkenanlah kiranya Roh Kudus melihat seluruh aspek yang kami naikkan di hadapan. Apa yang sudah dinaikkan dan apa yang sudah timbul dan
hati dan pikiran kami. Biarlah Roh Kudus yang mengerjakan itu. Secara khusus kami berdoa pemulihan ekonomi bagi bangsa kami. Keadaan sepertinya baik-baik saja, tetapi kenyataan yang memilukan. Masih ada saudara-saudara kami yang kelaparan, sehingga kami bermohon kepada Bapa yang adalah sumber berkat bagi kami. Sudilah kiranya memulihkan kehidupan ekonomi bangsa kami. Amin. Biarlah Tuhan menumbuh kembangkan Haleluya. apa yang pernah dikerjakan Tuhan, merubah sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin, sehingga adanya pertumbuhan ekonomi yang baik dan Amin. merata di seluruh tanah air. Itu tidak saja tumbuh dengan sendirinya, tetapi akan dapat ditunjang oleh sumber daya manusia yang kreatif, sehingga kami boleh berkiblat kepada pertumbuhan ekonomi, dan itulah yang menguatkan bangsa-bangsa, bahwa jikalau masyarakat warga negaranya makmur, maka tenteramlah seluruh bangsa ini. Tuhan membuktikan pemeliharaan Tuhan dalam perjalanan bangsa Israel, memberikan mana pada waktu pagi dan memberikan burung puyuh pada waktu senja. Kitab suci menerangkan bahwa Engkau memelihara bangsa yang Kau kasihi. Karena itu kasihilah bangsa kami, kasihilah negeri ini, dan juga kasihilah tanah ini, tanah yang telah dibangun berdasarkan komitmen dengan berkat yang pernah diucapkan, bahwa dengan nama Tuhan kami menginjak tanah ini. Ungkapan itu adalah ungkapan janji visi yang lama, dan kami menerima pada zaman ini sebagai bagian orang-orang yang akan mengerjakan janji. Namun kami tahu, kami menyadari sebagai gereja, kami tidak menjadi rumah roti bagi segala bangsa. Kekeliruan kami adalah kami begitu egosentris terhadap organisasi kami, terhadap mengkotak-kotakan organisasi, terhadap doktrin-doktrin yang muncul, sehingga kami tidak menghadirkan gereja sebagai rumah roti, tetapi kami menghadirkan gereja dengan keagungan yang semu, dengan penyembahan yang sepertinya menyembah Tuhan, tetapi di hati kosong dan tidak bisa berbuat apa-apa. Kami kadang menjadi orang saleh yang bodoh, kelihatan semangat gegap gempita dalam ibadah, tetapi kurang dalam mengejawantakan kasih terhadap sesama kami. Dan itu seperti kata di negeri ini, kami tidak berbuat apa-apa. Gereja tampil untuk mencerminkan spiritualitas yang baik, sumber daya yang baik, tetapi hanya sebatas sekat-sekat gereja saja. Kami tidak mampu melampaui gereja itu sendiri. Kami belum mampu melampaui diri kami sendiri untuk mengatakan kamilah gereja Tuhan. Itulah kami hari ini. Kami tersandra dengan kesalahan masa lalu. Kami tersandra dengan kutukan masa lalu. Bahkan kami tersandra dengan pemahaman masa lalu. Kekeliruan-kekeliruan dibangun seakan-akan itu sesuatu yang benar. Oleh karena itu Tuhan,
Bagaimana mungkin kami bisa menstabilkan negara ini dengan doa-doa kami sedangkan kami belum melakukan sesuatu, menstabilkan kehidupan keluarga kami, menstabilkan kehidupan gereja kami, menstabilkan kehidupan tanah ini, Kabupaten Biaknumfor yang kami cintai. Bapa di surga, biarlah hikmat Tuhan berikan bagi seluruh orang percaya. Amin. Jika kami berhikmat, maka kami tahu mana benar, mana yang tidak benar. Sebab kebenaran itu akan membela dirinya sendiri. Tapi hari ini kebenaran telah diputar balikan. Argumentasi yang dibangun bukanlah kemurnian argumentasi, tetapi sentimen yang masih ada di dalam kehidupan masyarakat. Kami tidak bisa mewujudkan kasih yang sebenarnya. Kami belum mampu mewujudkan araima yang sebenarnya. Karena itu Bapa di surga, hikmat-Mu bagi pemimpin daerah kami, Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, para OPD, camat, lurah, kepala kampung, RT RW. Hikmat-Mu bagi para gembala-gembala, hikmat-Mu bagi ketua-ketua jemaat, pimpinan-pimpinan gereja, baik pimpinan wilayah, pimpinan klasis. Hikmat-Mu bagi mereka. Sebab dengan kesatuan roh, maka akan memungkinkan kedamaian dan sukacita yang berjalan dengan baik. Karena kebenaran itu sesuatu yang akan keluar bagaikan emas murni. Sebab Yesuslah jalan kebenaran itu. Bagaimana mungkin kami mengakui Yesus sebagai jalan kebenaran, tapi kami tidak melakukan kebenaran? Maka apakah kebenaran menurut pandangan kami akan menjadi sia-sia jikalau kami mengatakan kami mengasihi, tetapi kami tidak mampu memberikan sesuatu kepada orang yang membutuhkan. Karena itu kebenaran firman yang kami dengar, kami tahu dunia sedang bergejolak, tetapi bukan dunia yang luas itu saja sedang bergejolak. Rumah tangga orang percaya juga sedang bergejolak. Bahkan di rumah orang percaya hari ini sedang tidak ada makanan bagi mereka. Mereka sedang kelaparan, tetapi mereka menutup mulutnya rapat-rapat karena malu. Karena itu beri hikmat bagi para gembala, para pimpinan gereja, tidak saja melihat rumah pastori yang terisi dengan roti dan makanan, tetapi juga melihat setiap keluarga-keluarga supaya dapur-dapur mereka terisi. Itulah kebangkitan ekonomi yang beramai. Amin. Bapa di surga, kami juga berdoa supaya pelaku-pelaku usaha tidak saja mendatangkan keuntungan bagi diri mereka sendiri, tetapi juga dari usaha yang mereka kerjakan dapat juga memperhatikan masyarakat yang lain. Situasi yang boleh dikata kurang baik-baik saja, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan selalu memberikan kami kekuatan melewati badai. Sebab tidak mungkin lautan menghasilkan seorang pelaut tanpa badai yang menerus. Badai sedang menerpakan. Badai sedang menerpa gereja-gereja, sedang menerpa kehidupan bersama di negeri ini. Dari persoalan hukum, dari persoalan ekonomi, kami melihat sampai hari ini ketidakadilan itu masih ada. Karena itu Bapa di surga, ampunilah, kasihanilah kami. Ibunya yang tidak kondusif ini, kami
tahu Tuhan begitu kondusif untuk memelihara kami. Di dunia yang sangat tidak aman ini, Tuhan memelihara kami dan Tuhan bersama. Terima kasih Bapa di surga. Inilah bagian yang bisa kami naikkan di hadapan ini. Haleluya. Kini tiba saatnya untuk lawatan Tuhan bagi setiap kami, terutama generasi-generasi muda yang ada di atas tanah ini, di atas pulau ini. Bapa, seruan yang kami naikkan hari ini kepadamu, jawab, dan kami percaya pasti dan pasti, sebab setiap dua orang berat besar kuasanya, apa yang kami ikat di bumi akan terikat di surga. Maka doa yang kami naikkan hari ini khususnya untuk generasi-generasi muda yang pada saat ini masih terikat dengan berbagai macam kuasa-kuasa kegelapan, minum mabuk dan lain sebagainya. Bapa, kami tidak mampu, tapi kami percaya kami punya Tuhan akan memampukan kami. Lewat doa yang kami naikkan kebersamaan kami dalam komunitas ini, ada jawaban yang pasti dan pasti dan pasti Tuhan kerjakan bagi kami. Itu sebabnya kami percaya akibat dari pergaulan mereka yang bebas, pendidikan mereka terbengkalai dan lain sebagainya, sementara orang tua mereka punya harapan untuk anak-anak ini ke depan menjadi orang-orang yang sukses, tapi bisa mengalami satu kegagalan karena kuasa-kuasa kegelapan dengan mereka, dan tidak ada yang mendoakan mereka. Tapi di tempat ini kami sehati sepakat angkat hati para Bapa di surga untuk turun tangan, datangkan kuasa untuk anak-anak kami, generasi berikut ini Bapa. Dan kami percaya sistem pendidikan yang akan membawa nilai-nilai yang luar biasa bagi mereka ke depan. Kami pegang firman Tuhan dalam kitab Lukas pasal 11 ayat 52. Ada kunci-kunci, yaitu kunci pengetahuan yang kau berikan bagi setiap anak-anak ini. Sehingga dengan adanya kunci-kunci ini, kami percaya mereka bisa berhasil untuk meraih pendidikan yang begitu luar biasa. Bahkan pada saat mereka berhasil, Tuhan akan berikan mereka kunci Daud untuk membagikan kepemimpinan sebagai seorang yang sukses dan luar biasa. Karena orang yang takut akan Tuhan, Tuhan akan berangkat mereka menjadi orang-orang yang luar biasa, menjadi seorang pemimpin, terutama pemimpin yang takut akan Tuhan. Maka kami pastikan negeri ini pasti akan diberkati oleh Tuhan. Itu sebabnya kami percaya dengan pengetahuan yang mereka dapat, mereka bisa melangkah sehingga kunci kerajaan surga pun diberikan bagi mereka sesuai dengan kitab Matius pasal 16 ayat 19. Kepada Allah berikan kunci kerajaan surga barang siapa, apa yang kau ikat di bumi akan juga terikat di surga, dan apa yang kau putuskan di bumi surga ikut memutuskannya. Itu sebabnya akan percaya sistem pendidikan yang akan mereka raih. Ada kunci dan janji Tuhan pada anak-anak kami untuk ke depan menjadi orang-orang yang luar biasa. Sebab orang tua mereka mempunyai pengharapan untuk anak-anak ini ke depan menjadi orang yang bukan mengalami kegagalan, tetapi pasti dan pasti akan berhasil. Terima kasih Bapak. Itu sebab kami berdoa supaya generasi yang takut akan Tuhan. Bapak tolong. Secara manusia kami tidak mampu. Kami generasi kami ada di pulau ini, di atas kota ini. Dari waktu ke waktu ada yang jauh daripada Tuhan. Di manakah keberadaan mereka? Di manakah gereja akan berdiri? Tapi kami percaya kami adalah hamba Tuhan yang saat ini berdiri untuk mewakili, untuk berseru dan memanggil namamu. Dengan seruan yang kami naikkan ini, kami percaya Tuhan turun campur tangan, nyatakan kuasa-Mu untuk generasi anak-anak muda kami yang ke depan, supaya mereka akan menjadi sukses, orang yang luar biasa dipakai oleh Tuhan, menjadi Timotius akhir zaman. Dan kami percaya ini yang kami doakan, ini yang kami minta kepada Bapa di surga untuk bisa menolong setiap anak-anak muda ini. Amin. Secara manusia kami terbatas, tetapi bagi Allah tidak ada yang terbatas. Fokus akan bekerja dan berkarya bagi setiap anak-anak kami yang ada di negeri atas kota ini. Tuhan, kami ikat segala penguasa
surga. Apa yang mereka orak di bumi, surga itu menguraknya. Sesuai di Matius 18 kami pegang setiap janji-janji firman Tuhan. Itu sebabnya kami yakin dan percaya setiap seruan yang kami naikkan pasti ada jawaban yang Tuhan bukan bagi kami. Bapak, saat ini juga kami berdua untuk dedikasi dipersiapkan menjadi terang bagi bangsa. Kini tiba saatnya terang itu sudah terbit bagi kami. Kini tiba saatnya terang itu akan bersinar bagi kami. Jadikan anak-anak kami menjadi terang yang luar biasa. Kalau Yesus adalah terang dunia, gereja adalah terang dunia, anak-anak ini pun jadikan menjadi terang. Sebab terang yang kau berikan bagi kami akan bersinar, akan menutupi kegelapan. Sebab terang yang semakin bersinar semakin bercahaya. Anak-anak tua yang banyak bertobat akan datang membawa kebenaran yang besar, sehingga terang itu bercahaya di atas negeri ini, sehingga negeri ini penuh dengan kemuliaan. Dan kami percaya Allah bertuah berapat dan kekuatan dan burung batu kami akan bekerja dengan cara ini. Kami percaya kami punya Tuhan sanggup untuk menolong kami. Kini tiba saatnya bagi kami untuk generasi kedua dan pemimpin masa depan bangsa. Anak-anak ini kami percaya Engkau punya rancangan yang bagi mereka untuk ke depan. Bukan rancangan yang biasa, tapi jadikan mereka menjadi pemimpin-pemimpin di atas negeri ini, menjadi tokoh-tokoh di atas negeri ini, menjadi orang yang terkuat di atas negeri ini. Karena setiap orang yang takut akan Tuhan, kami pastikan dan kami percaya ada generasi-generasi baru yang Tuhan buat. Dan mereka semuanya percaya kami serahkan dalam tangan cara manusia. Kami percaya juga yang kami akan ini ada yang pasti buat kerjaan bagi kami semua. Terima kasih Bapa atas lawatanmu, terima kasih atas janjimu, terima kasih atas kebenaranmu akan bersinar dan berjaya bagi kami. Sehingga terang kemuliaan Tuhan akan terjadi bagi kami. Kini tiba saatnya bangunkan generasi muda ini, bangunkan semangat bagi mereka untuk memberitakan kebenaran ini, untuk membangun gereja yang bersama menjadi gereja yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya. Haleluya. Bapa pencipta langit dan bumi dan seluruh isinya, dan yang menciptakan kami manusia untuk tinggal di atas. Kami bersyukur di malam ini bersama-sama dengan jaringan doa dunia secara nasional. Kami berdoa untuk bangsa kami ini secara nasional Indonesia, tetapi juga tanah Papua dan Kota Biak. Kami berdoa untuk kesehatan secara nasional dan daerah. Bapa di surga, kesehatan sangat penting, tetapi di akhir-akhir ini banyak manusia yang terkena virus dan mati. Oleh karena itu Bapa di surga, biar sistem kesehatan yang akan digunakan oleh pemerintah, sistem kesehatan ini dapat mempermudah semua warga masyarakat yang ada, baik melalui BPJS dan juga yang lain, sehingga mempermudah masyarakat ini untuk mendapat pengobatan yang gratis, dan kesehatan boleh menjadi bagian daripada masyarakat kami. Bapa di surga, banyak masyarakat kami yang ada di dalam pegunungan-pegunungan, di gunung-gunung, di lembah-lembah, yang kini terjangkit oleh penyakit yang mematikan Tuhan. Karena ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Mereka membawa wanita-wanita yang sudah terjangkit dengan penyakit mematikan untuk menukarkan dengan semua kekayaan yang ada di dalam hutan Papua. Dan oleh sebab itu membuat banyak masyarakat sudah terjangkit oleh penyakit mematikan, bahkan sudah banyak yang mati.
Bapa di surga, kami berdoa biar semua orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini ditolak keluar dari tanah Papua ini. Bahkan kalau boleh, Tuhan ambil hidup mereka. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa, Tuhan pulihkan, lepaskan kesehatan bagi masyarakat Papua ini, supaya ada perempuan-perempuan yang sehat. Karena dari kandungan perempuan yang sehat akan lahir generasi-generasi yang sehat, dan mereka akan dididik untuk menjadi anak-anak yang pintar di akhir zaman, dan jika boleh mereka boleh menjadi pemimpin di atas negeri ini. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa bagi para dokter, para medis yang sedang melakukan pekerjaan kesehatan ini. Tuhan taruh hikmat yang luar biasa bagi mereka, sehingga mereka akan melaksanakan tugas perawatan yang baik, dan banyak umat yang akan sembuh dari penyakit mereka, dipulihkan, sehingga ada kemuliaan bagi Tuhan dari hidup masyarakat yang ada. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa buat generasi-generasi yang ada saat ini, Tuhan taruh roh takut akan Tuhan, sehingga mereka boleh menghindar dari segala bentuk godaan yang akan membuat mereka terjangkit dengan penyakit yang mematikan ini. Terima kasih Bapa di surga. Dari informasi-informasi yang kami dengar bahwa ada virus yang baru, dan ini diprediksi apakah itu virus yang mematikan. Oleh sebab itu kami berdoa, jika virus ini sedang masuk ke tanah Papua, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biar nanti tanah Papua, kota biak ini akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Segala puji bagimu Tuhan buat selama-lamanya. Banyak perkara yang kami perlu dan kumpuli, tetapi hanya satu hal yang kami tangkap dalam firman-Mu. Dalam 1 Korintus 2 ayat 9 yang berkata bahwa apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan apa yang tidak pernah timbul dalam hati, semua itu yang disediakan oleh Tuhan bagi yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Segala puji, syukur, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, Bapa yang mengasihi, Bapa yang mengampuni. Malam ini Tuhan, dengan kerendahan hati kami mohonkan belas kasihan, mohonkan kemurahan-Mu kepada gereja-gereja Tuhan, supaya kembali menjadi rumah doa, supaya ada api doa, api pujian, api penyembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Kami percaya ketika nama Tuhan ditinggikan, diagungkan, maka pemulihan atas kota biak ini pasti akan terjadi. Pemulihan atas bangsa dan negara ini pasti akan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah setiap orang memiliki kebenaran dan kemerdekaan dalam hidup, sehingga mereka terlepas dari setiap ikatan dosa, sehingga biarlah hidup mereka taat dan setia kepada Tuhan. Itulah kerinduan kami Tuhan.
Kami rindu. Biarlah banyak orang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, supaya hidup mereka diubah oleh Tuhan. Hidup takut akan Tuhan, hidup mengasihi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk semua kota yang ada di Republik Indonesia ini. Tuhan munculkan para pendoa-pendoa siapa Tuhan, di mana mereka berdiri atas setiap kota, menangisi setiap kota, sehingga biarlah terjadi keamanan, ada kesejahteraan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa Surgawi, segala pujian, segala hormat pengagungan kami kembalikan kepada Bapa yang punya hidup. Haleluya. Yang terakhir berdoa, saya mengajak Bapak Ibu kita bangkit berdiri semua yang duduk. Bapak Ibu yang duduk mari bangkit berdiri. Dan dua pokok doa, kita berdoa untuk pemerintah dan pemerintah yang duduk. Mari kita bersama-sama naikkan pujian ini. Indonesia penuh kemuliaan. Tuhan
memberkati. Kalau kehidupan kami semua yang hadir dalam acara kebangkitan, momentum kebangkitan Tuhan Yesus dalam tempat ini. Ini hidup kami Bapa yang Kau berkati kami. Biarlah Kau pakai kami menjadi pendoa-pendoa syafaat yang berdiri bagi bangsa, berdiri bagi kota, meminta pemulihan, meminta berkat Tuhan atas bangsa dan kota kami dan juga atas keluarga kami masing-masing. Bapa sertai hidup kami yang kami naikkan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Indonesia
dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami nyatakan Yesaya 1 ayat 18. Marilah baiklah kita berperkara, firman Tuhan sekalipun dosamu merah seperti gernisi, akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kusuma, akan menjadi putih seperti bulu domba. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Matius 6 ayat 14 sampai 15. Karena kalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi kalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan